Oke, kawan-kawan, soal penanaman kognitif ini nomor satu, di situ ada informasi ada 5 pemuda yang menjadi kepala bagian pemasaran pabrik sepeda motor, yaitu Shizuka, Masashi, Yusuke, Daiki, dan Hiroshi. Kelima pemuda tersebut adalah Misbah, Yuhan, Hadi, Sakti, dan Dandi. Nama orangnya. Nah, informasinya di sini diberikan ada bahwa tidak ada satupun dari huruf awal nama mereka yang sama dengan huruf awal merek sepeda motor yang dipasarkan. Artinya kalau kita ketemu seperti ini dan pertanyaannya kita lihat sekilas itu adalah tentang kepala bagian pemasaran Hiroshi, maka mau tidak mau kita harus menyusun suatu bentuk informasi berupa tabel atau grafik atau apapun yang bisa menerjemahkannya jadi lebih mudah. Kalau bentuknya seperti ini, mungkin arahnya ke bentuk tabel. Kita coba ya, merek mobilnya, apa kendaraannya dulu. Berarti ada Shizuka, Masashi, kita singkat, terus Yusuke, Daiki, dan Hiroshi. Ini Hiroshi. Nah, nama-nama orangnya kita susun ke bawah. Berarti ada Misbah sama siapa lagi? Yuhan, Hadi, terus Sakti. Nah, Sakti dan Dandi. Oke. Nah, kita bikin tabel. Oke, tidak apa-apa. Ini akan nanti kelihatan kita bisa menentukan mana yang bisa ditentukan secara pasti, mana yang belum. Oke, yang pertama ini bisa kita tentukan yang tidak menjadi pasangan. Yang penting dia apa namanya bukan pasangan, tapi apa namanya orang di ini di kepala bagiannya kan tidak ada yang namanya sama. Artinya kalau M dengan M nih hurufnya sama berarti ini nggak mungkin kan gitu ya. Hadi dengan Hiroshi berarti ini tak kita silang, terus Sakti dengan di kendaraan Suzuka tak cirang, terus ini berarti kita silang lagi. Itu pertama yang bisa kita tentukan. Terus yang kedua, Sakti adalah teman akrab pemuda yang memasarkan sepeda motor Hiroshi. Oke? Dari kalimat ini, teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa ketika Sakti adalah teman akrab pemuda yang memasarkan sepeda motor Hiroshi, kita nggak tahu siapa temannya, tapi yang bisa dipastikan adalah Sakti tidak di Hiroshi. Berarti Sakti itu tidak di Hiroshi. Maka Sakti Hiroshi ini kita bisa silangkan lagi. Oke, yang kedua. Terus yang ketiga, Yuhan memasarkan Masashi. Ini pasti, sudah bentuk pasti, berarti Yuhan ada di Masashi. Otomatis ini kita kasih tanda, apapun itu. Berarti Yuhan sudah di Masashi. Oke, mungkin kalau kita bikin warna, kita kasih warna hijau ya, yang sudah pasti ya. Sehingga teman-teman dari hal ini pun kita bisa menyimpulkan bahwa selainnya Yuhan bisa kita silang, ya enggak? Berarti Hadi kita silang, Sakti kita silang, dan Di kita silang. Oke ya, berarti sudah kelihatan bahwa Masashi sudah punya kepala bagian yaitu Yuhan. Berikutnya yang keempat adalah Dandi merupakan salah seorang yang diidolakan Misbah karena dia dapat menaikkan penjualan motor merek Shizuka dengan ide kreatifnya. Dari kalimat ini teman-teman bisa ambil kesimpulan bahwa Dandi itu adalah kepala bagiannya Shizuka karena dia mempunyai ide kreatif yang menaikkan penjualannya. Artinya dari sini bisa kita mainkan bahwa Dandi adalah kepala dari Shizuka. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan pula bahwa selainnya Dandi itu bisa kita coret lagi. Ada Hadi, Yuhan, dan Misbah kita coret semua. Oke ya, kita coret semua. Sehingga pun Dandi dari yang bentuk mendatar ini. Yang mendatar otomatis Dandi itu tidak mungkin kepala bagian Yusuke. Nggak mungkin kepala bagian Hiroshi. Begitupun dengan Yuhan. Yuhan di sini kalau kita lihat nih, kalau tak kasih tanda merah, nah itu Yuhan pun artinya bukan kepala bagian Daiki, bukan kepala bagian Hiroshi. Dari tabel ini, teman-teman bisa perhatikan bahwa di kolomnya Hiroshi itu hanya ada satu yang kosong, punya Misbah, sehingga bisa diambil kesimpulan pasti Misbah adalah kepala bagiannya Hiroshi. Sekarang kita pertanyaannya adalah Hiroshi juga, sehingga bisa disimpulkan bahwa kepala bagiannya Hiroshi itu Misbah. Jawabannya. Oke, kawan-kawan, kita ke soal nomor 2. Di sini kita perhatikan ada informasi Nabila merupakan siswa baru di SMA Nusa Bangsa. Dia memberi selebaran terkait seragam apa yang harus dipakai. Di sini ada 4 pasang seragam yang harus dipakai. Nah, ini kuncinya di sini. Selama 6 hari sekolah. Pasangan-pasangannya adalah kemeja putih tanpa badge dan rok putih. Mungkin kita kasih apa namanya kode gitu ya. Kemeja putih tanpa badge berarti ini kemeja tanpa badge gitu. Pasangannya adalah rok putih.
Lalu kemeja putih dengan badge, berarti tak boleh ini kemeja putih dengan badge. Ini KP ya, KP kemeja putih, kayak gitu. Dan pasangannya adalah rok abu-abu, kita pilih rok abu-abu RA. Kemudian ada kemeja batik dan rok putih. Ini ada kemeja batik dan rok putih. Oke, tak bikin gitu. Terus yang keempat adalah olahraga, baju olahraga dan celana biru. Baju olahraga dan celana, baju olahraga BO dan celana celana ini bor ya, baju olahraga dan celana biru. Oke, kodenya seperti itu. Kita bikin seperti itu. Oke, harinya adalah Senin sampai Sabtu, ya kan? Tak kita tulis coba hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita bikin seperti itu. Coba. Karena kita sepertinya kalau kita lihat sekilas harus menyusunnya dalam bentuk tabel gitu kayaknya sih. Ya, kita coba cek. Nah, ini ada tabel-tabel yang bisa kita manfaatkan untuk menerjemahkan informasi yang ada. Nah, kita cek. Setiap hari Senin dan ketika dilaksanakan upacara bendera harus memakai kemeja putih tanpa badge dan rok putih. Jadi apa namanya? Hari Senin pasti adalah ini atau ini tak bikin nomor gitu. Dari sini ada nomornya. Wah, ini malah kodenya bolak-balik ya. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti ini kodenya adalah seragam pertama. Ketika hari Senin, kemeja putih tanpa badge dan rok putih. Terus kemeja putih dengan badge, ini kemeja putih dengan badge rok abu-abu, dan kemeja batik rok putih dipakai 2 kali seminggu. Berarti ada 2 kali nih. Berapa yang 2 kali adalah kemeja putih rok abu-abu. Berarti ini dipakai 2 kali. Terus kemeja batik dan rok putih itu dipakai 2 kali. Kita tulis di situ untuk keterangan aja. Nah, kemudian baju olahraga dan celana biru dipakai 1 hari setelah hari Kamis. Ini kata pasti nih, kalimat fakta yang bisa kita langsung sampaikan atau kita bisa tuliskan di tabel bahwa baju olahraga itu dipakai di hari Jumat. Berarti yang mana nih? Nomor 4 ya, baju olahraga dipakai di hari Jumat. Nomor 4. Kita tulis seperti itu. Terus seragam yang sama tidak dipakai 2 hari berurutan. Nah, ini juga sebagai patokan, nanti nggak ada yang boleh berurutan. Kemudian kemeja batik rok putih dipakai 1 hari setelah memakai baju olahraga dan celana biru. Artinya dari sini ada kaitan antara informasi kelima dengan informasi ketiga. Ini ada kaitan di sini, ya kan? Karena setelahnya. Sehingga kemeja batik rok putih itu nomor 3 di sini. Kemeja batik rok putih itu dipakai setelah memakai baju olahraga. Berarti di sini bisa kita tuliskan angka 3-nya. Oke, sip. Dimana dia harus 2 kali ya, 2 kali. Nah, lanjut. Jika pada suatu pekan dilaksanakan upacara bendera selain di hari Senin, maka seragam yang berubah hanya hari itu saja. Berarti misalnya upacaranya hari Rabu, berarti udah hari Rabunya aja yang apa namanya, yang ganti seragamnya pakai seragam upacara. Seragam upacara yaitu KPTB RB, oke, KTP RB. Kemeja putih tanpa badge dan rok putih. Kita cek di sini. Jika hari Kamis minggu ini adalah 17 Agustus melaksanakan upacara bendera, maka manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Ingat, hari Kamis adalah melaksanakan upacara bendera. Berarti kalau kita lihat sekilas di sini, siapa namanya? Harus selang-seling, ketika harus selang-seling, di mana kondisinya di sini ada 3 posisi yang kosong. Kan kita lihat 3 posisi yang kosong. Ketiga posisi yang kosong itu kan harus diisi oleh seragam siapa? Seragam nomor 2 sama nomor 3, ya kan? Ini duanya masih 2 kali, tiganya masih sekali, harus seperti itu. Nah, otomatis yang harus diselang-selingkan ini adalah yang 2 di sini sama di sini, biar tidak berurutan sesuai dengan apa namanya syarat yang keempat ini. Tidak boleh seragam dipakai 2 hari berurutan. Sehingga mau tidak mau seragam nomor 2 itu ada di hari Selasa dan hari Kamis. Seragam nomor 2 adalah kemeja putih beige dan rok abu-abu itu harus di hari Selasa dan Kamis. Sehingga di hari Rabu itu adalah pakaian seragam nomor 3 yaitu kemeja batik dan rok putih. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Ini susunan aslinya ya. Nah, sekarang Kamis pada hari itu Nusa Bangsa melaksanakan upacara bendera. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Sehingga di hari Kamis ini yang semulanya adalah pakai seragam 2 dengan kondisi ada upacara, maka dia berganti nomor 1. Nah, sekarang kita cek ke pertanyaannya. Rok putih dipakai 2 kali lebih banyak daripada rok abu-abu. Kita cek rok putih dipakai 2 kali. Rok putih itu nomor berapa? 1 dan 3. Ya kan?
Rok putih adalah dipakai 2 kali lebih banyak daripada rok abu-abu. Oke, rok mana tadi? Rok putih adalah 1 dan 3. 1 dan 3 berarti berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Terus rok putihnya berarti rok abu-abunya adalah 1 nih. 1 kali. Ya kan? 1 kali itu. 1 kali. Cuma ini bisa nah, rok abu-abu 2 kali lebih banyak. 2 kali lebih banyak enggak. 2 kali lebih banyak enggak. Kalau ini kan 1 harusnya naik 2 kali lebih banyak, jadi pakainya berarti 2 kali. Berarti ini kalimat salah. Oke, minggu ini baju olahraga dan celana biru dipakai hari Sabtu. Salah, jelas ini salah, melanggar ini informasi itu. Seragam dengan rok abu-abu dipakai 2 kali. Kita cek seragam dengan rok abu-abu. Seragam dengan rok abu-abu adalah nomor 2. Nomor 2 dipakai 2 kali. Salah, karena ini hanya sekali. Ya, hari Kamisnya tadi upacara. Oke, berarti bukan. Berarti artinya ini salah. Yang D, pada minggu ini rok putih dipakai 4 kali. Pada minggu ini rok putih dipakai 4 kali. Benar nggak? Ini rok putih nomor 1. Terus nomor 3 rok putih lagi. Kita kasih tanda warna apa namanya? Warna lain ya. Biar kelihatan nanti teman-teman pakai warna kuning, boleh. Nah, ini rok putih 1, 2, 3. Ada 4 karena ini dari upacara nih. Kan ganti. Nah, berarti ada 4 kali. Sudah ketemu jawabannya adalah D. Oke, kalau teman-teman mau ngecek jawaban E, kemeja putih dipakai 4 kali dalam minggu ini. Kemeja putih berarti ada nomor 1 dan 2. 1, 2, 1, 2, 3. 3 aja. 4, 5. Ya kan? 5. Kan kemejanya, nomor 3 enggak? Nomor 3 batik. Nah, ini salah berarti. 1, 2, 3. 3 kali aja. Ini 3 kali saja. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Jawabannya D. Oke, kawan-kawan, kita ke soal nomor 3. Di sini ada informasi Sera menanam 6 jenis bunga, yaitu mawar. Kita tulis sebagai lambangnya aja ya. Apa namanya? Ini inisial. Oke, berarti ada M, mawar, peace lily, kita bikin PS lily, anthurium, terus krisan, kayak R gitu. Nah, ini mawar, tak bikin MA gitu aja, biar nggak campuran. Ini anthurium sama anggrek. Anggrek tak bikin ang gitu. Sama lavender. Lavender. Oke, ada 6 jenis bunga. Kemudian bunga-bunga itu akan diletakkan dalam satu baris, berarti teman-teman bisa tuliskan bahwa ada 6 susunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bikin bentuk gambarannya seperti itu dulu. Terus di situ adalah informasinya anthurium tidak bersebelahan dengan mawar. Anthurium tidak bersebelahan dengan mawar dan berada di sebelah kanan krisan. Dari informasi pertama, artinya kita bisa tentukan bahwa anthurium itu berjarak dengan mawar. Kita nggak tahu berjaraknya berapa, intinya ini kita kasih tanda titik-titik gitu aja. Lalu anthurium bersebelahan di sebelah kanan krisan. Berarti kalau kita susunnya dari kiri, ini ke kanan, dari kiri kanan. Oke, kita berarti kanannya adalah ini di sebelah kanan krisan nih. Ya kan? Anthurium di sebelah kanan krisan. Berarti krisan dulu, di sini ada krisan baru anthurium. Ini pun di situ ada ketentuan berjarak enggak? Oh enggak, berarti kemungkinan ini bisa saja saling berdekatan persis atau gabungan ya, digabung. Terus di sini adalah peace lily berada di antara krisan dan anggrek. Berarti dari informasi itu peace lily PL itu di antara krisan dan anggrek. Anggrek. Bisa seperti ini atau bisa dibalik. Berarti bisa dibalik anggrek, peace lily baru krisan. Itu juga bisa. Nah, susunannya bisa seperti itu. Lalu berikutnya adalah informasinya kita tulis lagi di bawah mawar berjarak 3 dengan krisan. Mawar berjarak 3 bisa seperti ini. Mawar berjarak 3 berarti ada 1, 2 baru krisan. Bisa seperti ini atau bisa juga dibalik krisan 1, 2 baru mawar. Yang penting jaraknya adalah 3. Oke. Informasi yang berikutnya mungkin ini jadi salah satu informasi kunci bahwa lavender berada di urutan pertama dari kiri, jelas terlihat di situ, maka teman-teman bisa langsung tentukan bahwa lavender itu ada di paling kiri. Yang gitu, lavender ada di paling kiri. Nah, kalau kita perhatikan lagi, manakah yang harus kita mainkan berikutnya? Nah, kita cek di sini bahwa ada kaitan antara siapa tuh? Antara nah ini, krisan sama ini. Nah, krisan sama anggrek. Kirsam sama ya anthurium, ini anthurium ya, sorry. Nah, ini anthurium, ini yang anggrek anthurium. Tak tambah itu, jadi kelihatan jelas nanti. Kirsan dan anthurium itu ada di sebelah
Antorium ada di sebelah kanannya, ya, ada di sebelah kanannya. Sehingga otomatis dengan kita gabungkan yang ini, nah, atau yang ini, otomatis kawan-kawan akan memilih yang bawah. Kenapa urutannya jadi seperti ini? Agar siapa? Di setelahnya krisan itu ada antorium. Kita cek di situ sudah ada 4 berarti, ya kan? Sudah ada 4 susunan. Dan kalau kita kaitkan dengan informasi bahwa siapa namanya itu antorium tidak bersebelahan dengan mawar, maka si ini anggrek, sementara antorium ada di paling belakang, si mawar itu nggak mungkin di sebelah kanannya antorium. Posisinya pasti ada di sebelumnya atau di sebelah kirinya anggrek, sehingga bisa kita simpulkan bahwa setelah lavender itu ada mawar, kemudian ada anggrek, kemudian ada pace lily, kemudian ada krisan, kemudian ada antorium. Posisinya jadi seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah tertemukan. Nah, sekarang kita cek di urutan ketiga dari kiri. Dari kiri, 1, 2, 3 dari kiri. Berarti jawabannya adalah pace lily yang ada di sebelah kiri. Gitu, teman-teman. Sorry, dari kiri ya? Wah, ini udah lama. Nah, kemudian artinya gini, pertanyaannya kita cek ya. Pertanyaan dari urutan ketiga dari kiri, berarti lavender, mawar, dan anggrek. Ini ketiganya nih. Nah, ketiganya adalah anggrek ada di pilihan C. Nah, kita koreksi. C dari kiri ya. Tadi kita ngeceknya malah dari kanan. Oke, terima kasih. Nah, kawan-kawan ke soal nomor 4, di sini ada 8 orang mahasiswa yang sedang rapat, yaitu Nadia, Gaza, Rio, Marwah, Dea, Farah, Tolib, dan Agung. Nama-namanya itu mengelilingi meja bundar, duduk di dalam duduk mengelilingi meja bundar dan informasinya atau urutannya ada seperti itu tuh. Nah, artinya dari sini teman-teman bisa kalau dalam meja bundar ya mungkin bisa kita gambarkan dalam suatu bentuk denah gitu ya. Nah, dengan beberapa kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Nah, anggap aja kita bikin dua lah, ada dua denah yang bisa kita jadikan patokan barangkali nanti. Nah, karena kondisinya kan mungkin ada beberapa. Kalau cuma satu dok ya kita pakai satu nanti. Nah, Nadia duduk berhadapan dengan Rio. Dari informasi pertama ini, karena kondisinya masih meja kosong, artinya kita bisa meletakkan antara Nadia dan Rio itu di mana saja, yang penting mereka berhadapan. Katakanlah misalnya Nadia dan Rio kita taruh di sini, Nadia ini Rio, misalnya, tidak masalah. Atau dibalik, nah, jadi macam-macam, nggak masalah. Misalnya teman-teman mau naruh di sini Nadia ini Rio gitu, juga nggak apa-apa. Nah, Nadia dan Rio, seperti itu. Oke, kita bikin tak taruh ya. Nah, lalu Farah, nomor 2 ya. Farah duduk di antara Agung dan Reza. Nah, informasi kedua ini kita nggak tahu karena kita sudah menentukan posisinya si Nadia dan Rio di awal tadi. Maka posisinya si Farah yang berada di antara Agung dan Gaza itu tidak bisa kita tentukan sembarangan. Kita nggak tahu di mana letaknya. Yang penting posisinya antara Agung dan si Gaza itu, si Farahnya. Nah, kita simpan dulu berarti informasi itu. C, dia duduk dua terpisah dengan Gaza. Ini pun sama, artinya Gaza terpisah dua kursi dengan si siapa tuh Dea. Dia terpisah dua kursi dengan Gaza, berarti ada satu, dua, baru si siapa tadi Dea. Nah, Dea, gitu. Posisinya bisa seperti itu, atau mungkin dibalik juga bisa, hanya kayak seperti ini juga boleh. Ya, gitu kan. Karena belum tahu itu posisinya di sebelah kiri atau kanannya gitu. Nah, sekarang kita lihat Tole duduk bersebelahan dengan Rio. Ingat ya, kata-kata bersebelahan dengan berhadapan itu berbeda. Bersebelahan itu sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Nah, ini ada bisa dimainkan, teman-teman. Artinya si Rio yang sudah ada posisinya di awal, di sebelahnya ada tolih. Misalnya teman-teman ngasih tolihnya ada di sebelah kanannya, boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin kemungkinannya yang kedua, tapi di bawah nih, tolih ada di sebelah kirinya Rio, juga nggak masalah gitu karena masih di sebelah kirinya. Nah, tinggal kita mainkan informasi yang lainnya yang ada gitu. Nah, dari sini nih ada ini informasi. Artinya apa teman-teman? Butuh posisi 03 untuk apa namanya? Untuk menjadi tempat duduk si A, F dan G. Si Agung, Gaza dan si Farah. Artinya mau tidak mau artinya si Agung, Farah dan Gaza ada di sini. Agung, Farah dan Gaza. Jadi kemungkinan kedua nih, ini Farah, ini Gaza. Oke, atau misalnya kita ambil yang di atas, bisa juga gini, ini Agung, ini siapa tadi, Farah dan Gaza kan nantinya
antara itu. Bisa juga dibalik ya, ini bisa juga Gaza, ini yang Agung ada di sebelahnya Rio. Ini pun sama, nanti tinggal yang sesuai yang mana. Oke, itu seperti itu. Terus kita cek di sini ada siapa tadi Dea itu dua kursi dari Gaza. Berarti kalau di kemungkinan yang pertama ada dua kursi dengan Gaza, maka posisinya si siapa tuh namanya si Dea itu kan misalnya ya kita ambil Gaza di sini. Gaza ada di sini. Berarti eh, mana? Ada cerita lain enggak? Dia duduk dua terpisah dengan Gaza. Oke. Nah, ini ada di sini. Jika Gaza dipisahkan dua kursi oleh dua kursi dengan Nadia, Gaza dipisahkan dua kursi dengan Nadia. Otomatis yang kita informasi yang di sini, nah ini kan Nadia di sini nih. Kalau dua kursi berarti kan nggak mungkin di sini. Posisi Nadia ada, Gaza ada di situ, ya kan? Berarti otomatis ini yang keliru, kan gitu. Itu kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan yang kedua, misalnya kita pakai yang di sini, berarti Gazanya ada di yang bawah, yang di sini yang benar, berarti ini yang keliru. Ya, kita cek di situ. Nah, sehingga di atas kita bisa tentukan bahwa Gaza dan Dea itu posisinya kelihatan, artinya Dea ada di sini. Ya kan, di posisi kedua dia ada di dua jeda, ada selisih dua. Begitupun yang ini, berarti si siapa tuh Dea yang selisih dua, berarti ini ada satu dua, berarti dia ada di sini. Artinya dia pasti berhadapan dengan si Farah. Dia berhadapan dengan Farah, artinya tinggal satu tuh yang belum siapa? Marwah. Mau tidak mau berarti Marwah ya di sini Marwahnya. Berarti Marwah ada di antara dia dan Nada, gitu kan? Marwah ada di antara dia dan Nada. Oke, kita cek ke pertanyaan. Pernyataannya yang benar yang mana? Farah duduk dua kursi terpisah dengan Marwah. Kita cek. Farah duduk terpisah dua kursi dengan Marwah. Ini satu, dua, baru dia Marwah. Ini pun sama, Farah ada di sini, satu, dua, Marwah ada di situ. Langsung ketemu, jawabannya adalah A. Oke. Atau mungkin teman-teman pengen menganalisa pilihan jawaban yang lain, kita coba cek benar atau enggaknya ya. Yang B, Marwah duduk berhadapan dengan Agung. Kita cek, salah. Marwah duduknya berhadapan dengan Gaza. Berarti ini salah. C. Agung duduk di antara Marwah dan siapa tadi? Nadia. Jelas salah nih. Ya kan? Marwah duduk di antara Nadia dan Dea. Ini salah. D. Sebelah kanan Rio adalah Dea. Sebelah kanan Rio adalah Dea. Salah. Dia itu selisih satu kursi dengan Rio. Dia duduk di dekat Farah nih. Dia duduk dekat Farah. Dia itu berhadapan dengan Farah. Ya. Berarti tidak berdekatan tapi berhadapan. Itu teman-teman. Nah, kawan-kawan kita ke soal nomor 5. Di sini ada Mei, Vita, Indah, Tania, Caca, Lara, Siva, dan Giska yang makan bersama di sebuah warung makan yang menjual mie ayam goreng dan ayam bakar. Berarti ini ada dua menu berbeda. Anggap aja ini ayam goreng dan ayam bakar AG dan AB gitu ya. Nah, mereka makan di meja bujur sangkar di mana setiap sisi diisi oleh dua orang. Artinya, kalau kita gambarkan dalam sebuah denah gitu untuk mempermudah pemposisiannya, ini ada meja makan berbentuk bujur sangkar. Setiap sisi ada dua orang, berarti nanti ada 8 orang di situ sesuai dengan orangnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan pas. Oke, lalu kita lihat mereka makan, oke, sudah sampai sini. 3 orang dari mereka memesan ayam goreng dan tidak duduk bersebelahan. Oke, berarti yang memesan ayam goreng AG itu ada 3. Kita tulis dulu dan tidak bersebelahan. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang memesan ayam bakar itu ada 5 orang. Oke ya, yang memesan ayam bakar ada 5 orang. Caca memesan ayam bakar dan duduk di sebelah Indah yang memesan ayam goreng. Duduk di sebelahnya. Artinya dari posisi pertama, dari kondisi pertama ini, sorry, malah kecoret. Dari kondisi pertama kita kasih warna itu. Oke, kita bisa tentukan di mana dulu mereka berada. Misalnya, kita tentukan siapa tadi, Caca sama Indah ada di sini. Ini ada Indah, ini ada Caca gitu kan. Di situ juga bisa, yang penting mereka bersebelahan dan ini pesanannya adalah ayam bakar dan ini ayam goreng. Yang penting kan masih dia ada informasi di sini bahwa tidak ada yang sama. Ini. Nah, di mana oke. Gitu ya. Lalu kita lihat informasi berikutnya, Laras duduk di antara Caca dan Ifah. Laras duduk di antara Caca dan Ifah.
dengan kondisi yang kita sudah sampaikan tadi berarti dituliskan di sini, maka Laras ada di sebelah sini pasti. Kemudian si Ifah ada di sebelahnya Laras. Kita belum tahu menu apa yang mereka pesan. Kita tuliskan dulu, berarti ada Ifah dan Laras, kondisinya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, Mei duduk satu kursi terpisah dengan Ifah. Mei duduk satu kursi terpisah dengan Iva. Artinya Iva yang ada di sini bawah satu kursi terpisah sehingga Mei ada di depannya si Indah tuh, seberangnya sama Indah. Ini pun belum tahu menunya apa yang dipesan. Lalu dan berada di antara Vita dan Giska sehingga ada Vita dan Giska yang ada di sebelahnya Mei. Kondisinya pun bisa gini, bisa Vita di sini, maka si siapa tadi Giska itu ada di sebelah kanannya, atau bisa juga dibalik, ini ada Giska berarti di sini ada si Vita. Tinggal kita sesuaikan nanti informasi yang lainnya. Giska memesan ayam goreng. Berarti kalau di situ kita lihat Giska memesan ayam goreng, ini tak kasih tanda dulu ayam goreng AG, ini juga sama AG. Nah, nanti tinggal apa namanya, posisinya nggak boleh bersebelahan kalau menunya sama. Nah, begitu pula orang yang duduk berhadapan dengannya, begitu pula dengan orang duduk berhadapan dengannya. Kalau posisinya Giska kita ambil di sebelah kiri, yang di sini tak kasih warna hijau, dia pesan ayam goreng, berarti yang duduk berhadapan dengannya dengan kondisi ini adalah si Caca, padahal Caca pesannya ayam bakar, otomatis salah. Sehingga bisa kita hilangkan ini. Oh, artinya yang di sini itu adalah Vita. Oke, berarti di sini adalah Vita, berarti di sini adalah Giska. Nah, Giska kita busa di sini. Kita hapus tadi kan orek-orekan sementara. Sehingga Giska di sini adalah memesan apa? Ayam goreng. Sehingga si Ifah juga memesan ayam goreng. Kan karena kita belum tahu Ifah pesan apa. Dari kondisi ini maka kita bisa simpulkan bahwa Ifah juga memesan ayam goreng. Nah, dengan kondisi ini teman-teman kita perhatikan bahwa sudah ayam gorengnya sudah ada berapa nih? Satu, dua, tiga, ya kan? Sudah ada tiga. Tinggal ayam bakar, ada lima. Berarti tinggal ini, pastinya ini ayam bakar, kita ini juga ayam bakar, ini juga ayam, siapa tuh? Ayam goreng apa bakar? Nah, tinggal 5 ya. Satu, dua berarti ayam bakar lagi. Kan nggak bersebelahan yang penting. Nah, ayam bakar nggak bersebelahan. Oke, posisinya seperti itu berarti. Sehingga kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Pertanyaannya, siapakah yang duduk berhadapan dengan Giska? Oh, udah kelihatan langsung tadi udah terjawab ya, Ifah. Yang berhadapan dengan Giska adalah Iva yang makan ayam goreng. Misalnya pertanyaan gitu. Oke, seperti itu teman-teman.